kelihatan tuh bagaimana di mana kapal itu sedang melakukan operasi penangkapan ikan, apakah di jalur 1 ataupun di jalur 2, jalur 3 gitu. Tapi kebanyakan karena ini izin. Hai, selamat datang di Oke Bro. Oke Bro, marilah. Ya, selamat datang di podcast Oke Bro, obrolan ke Pelabuhan Brondong yang merupakan podcast dari kita yang terbaru ya, di mana kita bakal ngobrolin banyak hal seru mulai dari kepelabuhanan, nelayan, perikanan, bahkan edukasi-edukasi penting untuk para stakeholder kita tercinta. Betul ini Mbak. Dan alhamdulillah pada hari ini podcast selanjutnya ini ternyata sudah episode 2 ya. Oh iya, tanpa sadar ini udah episode kedua ya. Ternyata dari yang kemarin sebelumnya kan episode 1. Dan alhamdulillah nih pada gimana kita kedatangan mitra penting di pelabuhan kita PPN Brondong nih. Kira-kira bisa nebak gak Mbak siapa ini? Mitra penting ya. Mitra kita itu kan banyak banget dari ya. Bahkan lah. Ya mungkin salah satunya yang paling penting ini adalah dari PSDKP. Oh, teman tetangga kita sebelah. Iya betul, tetanggaan persis sebelahan dengan. Iya benar banget. Ya, jadi kita tuh pengen lebih tahu Mbak. Gimana? PSDKP itu apa sih? Nah, tugas-tugasnya juga seperti apa? Gitu. Oke, menarik banget. Berarti sesuai dengan tema kita pada hari ini, Dar. Dimana kita ingin memberitahu kepada Sobat Oke Bro bahwa siapa sih itu PSDKP, dan tema kita kali ini yaitu kenali lebih dekat siapa itu PSDKP. Betul. Mungkin gimana? Biar meringkaskan waktu tanpa cicat. Boleh. Kita langsung undang saja narasumber kita dari teman-teman PSDKP kali ya. Kita sambut saja Pak Usep dan Bu Ruli. Yeay. Ya, selamat datang Pak Bu, monggo. Selamat datang di podcast kami PPN Brondong. Kita di sini santai aja ya, gak usah tegang-tegang, relax aja. Okay. Karena kita bakal ingin mengulik tentang PSDKP itu apa, tugasnya apa, biar sobat-sobat Oke Bro ini pada tahu gitu. Sebenarnya PSDKP ini ngapain aja sih tugasnya gitu ya. Boleh Pak ya, Bu ya? Baik. Mungkin santai biar nggak kayak sidang ya Mbak ya. Ya mungkin mulai dari pertanyaan, saya ingin bertanya sih Pak, mungkin ringan saja Pak Usep dan Bu Ruli. Nah, kita tuh sering mendengar PSDKP mungkin banyak rekan atau nelayan atau stakeholder lainnya mungkin masih belum terlalu mengenali. PSDKP itu apa sih Pak? Dan tugas utamanya PSDKP itu apa? Mungkin monggo bisa dijawab. PSDKP itu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ya. Direktorat Jenderalnya di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas utama melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi salah satu fungsi atau tugasnya itu mengawasi kelautan dan perikanan kita ya, se-Nusantara ini, se-Indonesia Raya. Iya, pastinya ya. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Terus ini Bu, ada satu yang pengen banget gitu ya, aku ketahui, mungkin juga Sobat Oke Bro pengen tahu ya. Sebenarnya tugas pengawas itu hanya patroli saja di laut atau ada tugas-tugas lainnya gitu? Karena yang kita tahu kan biasanya ngawasi cuma di laut gitu ya. Iya, nah, mungkin bisa dijelaskan tugas-tugas lainnya gitu selain patroli di laut gitu. Iya, siap Ibu. Jadi tugasnya itu sebenarnya terbagi dua, Bu. Ada yang perikanan dan juga ada yang kelautan. Sedangkan untuk perikanan, pengawasannya itu berbasis resiko kepada unit usaha pembudidaya ikan, kemudian ke pengolah ikan, ke distribusi keluar masuk barang dari luar negeri ataupun dari dalam negeri sendiri, kemudian distribusi obat dan pakan ikan. Kemudian sedangkan untuk kelautan itu pengawasannya meliputi kepada
produk kelautan, jasa kelautan, termasuk alse, alat air laut selain energi. Kemudian Pemanfaatan pemanfaatan air laut selain energi. Kemudian untuk ruang lautnya, ruang laut itu juga diperiksa apakah di situ sudah mempunyai PKKPRL ataupun tidak gitu. Kemudian selanjutnya untuk wilayah pesisirnya, wilayah pesisir juga diperiksa Bu. Jadi ada dua subnya yang besar, kemudian di dalamnya banyak tugas-tugas lainnya juga. Wah, ternyata sangat banyak banget ya tugas dari PSDKP itu. Jadi nggak cuma di laut tapi juga di daratannya gitu ya. Iya, ternyata luas juga Mbak. Iya, banyak banget Iya. ternyata. Mungkin dari sobat Bro mengetahuinya kan PSDKP itu mungkin lebih taunya pengawasan di laut saja, hanya patroli menangkap kapal ilegal ya kan. Iya, betul, Nah, betul. mungkin kan tadi kan sudah dijelaskan sedikit ya Pak ya, Iya. Bu, tentang PSDKP tugas itu di darat. Nah, mungkin ada sedikit lagi nggak Pak Bu, yang lebih rinci gitu, tugas PSDKP itu di darat seperti apa lagi sih yang lebih pentingnya gitu? Yang untuk di darat ya Pak ya. Untuk di darat itu kalau misalkan di kepelabuhanan itu datang dan berangkatnya kapal perikanan. Itu diperiksa sebenarnya. Nanti dikeluarkan HPK. HPK itu hasil pemeriksaan. Jadi datang maupun HPK untuk keberangkatannya. Nanti setelah HPK dan keberangkatan nanti keluarlah SLO seperti itu. Kemudian itu juga menyinggung kepada ini pengawasan kepada alat yang bernama VMS itu. Ngomong-ngomong soal VMS yang juga lumayan booming ya akhir-akhir ini VMS itu ya. Sebenarnya bisa dijelaskan nggak sih Pak, VMS itu apa? Terus manfaatnya itu sebenarnya apa gitu? Atau mungkin Bu bisa dijelaskan? Oke, VMS itu Vessel Monitoring System ya. Itu digunakan untuk kapal-kapal di atas 30 JT atau kapal yang izin pusat yang melakukan penangkapan ikan di 12 mil ya, seperti itu. Itu fungsinya juga banyak ya, bukan hanya untuk nelayan sendiri, fungsinya juga untuk keselamatan para nelayan saat operasi di laut ya. Begitu juga gimana ya Pak Ustadz bisa menambahkan? Saya tambahkan. Jadi vessel monitoring system itu merupakan alat yang berada dari pihak ketiga, penyediaannya itu dari pihak ketiga, terutama ya contohnya ILS. Ya, yang sering kita pakai di sini ya terutama di bawah 30 GT yang izin pusat itu menggunakan ILS. Kemudian PMS ini terhubung dengan satelit dari penyedianya. Kita tinggal memantau di Jakarta melalui sistem pemantauan atau SPKP, sistem pemantauan kapal perikanan. Oleh sebab itu kita kelihatan tuh bagaimana di mana kapal itu sedang melakukan operasi penangkapan ikan, apakah di jalur 1 ataupun di jalur 2, jalur 3 gitu. Tapi kebanyakan karena ini izin pusat itu berada di 12, lebih dari 12 mil jalur penangkapan 3. Ternyata VMS itu sangat berguna ya Mbak ya? Iya bener banget, ternyata manfaatnya banyak. Jadi gak cuma untuk sebagai pemantauan tapi juga pengawasan kapal perikanan itu sudah sesuai jalurnya apa enggak. Hubungannya nanti berarti sama perizinan kapal lagi sudah sesuai apa enggak gitu ya kurang lebih. Jadi harus sesuai dengan perizinannya di jalur berapa Jalur ya berapa Mbak? sesuai dengan Oke. perizinan sikinya oke, ya. siap. Nah mungkin izin bertanya nih Pak, VMS ini kan sangat penting ya. Dan dari tim PSDKP apakah sudah ada edukasi atau memberikan pengertian tentang VMS ini kepada nelayan-nelayan kita? Karena kan kita tahu nelayan kita kan mungkin masih banyak pertanyaan nih tentang VMS ini. Monggo, mungkin apa sudah ada dilaksanakan
sosialisasinya. Oh sebenarnya. iya, betul. Untuk sosialisasi kami sudah melaksanakan seringkali, Mas. Jadi pertama di RN Brondong, kemudian di RN-nya Kandang Semangkon, mungkin beberapa minggu lalu sekitar tanggal 16 Juli itu diadakan sosialisasi di Kandang Semangkon bahwa pentingnya menggunakan PMS untuk izin kapal pusat gitu. Kemudian untuk sosialisasi selanjutnya itu yang mengadakan dari provinsi. Dari provinsi itu berada di Balai Desa Banjarjo, Kecamatan Banjar. Itu pentingnya akan perizinan berusaha gitu. Perizinan berusaha yang meliputi tentang akhir-akhirnya tetap melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya adalah PMS gitu. Kemudian untuk yang sosialisasi yang lain itu berada di Lamongan. Di Lamongan juga pernah dilakukan. Gresik sudah dilakukan untuk sosialisasi itu oleh tim dari PSDKP. Mungkin ada tambahan Ibu Ruli? Iya sih, sebenarnya memang sudah banyak, khususnya untuk penyedertahuan masyarakat, karena memang sangat penting dan sangat berguna untuk para nelayan ya. Begitu. Ya, berarti sebenarnya edukasi sosialisasi itu sudah dilakukan dengan optimal. Tinggal gimana nelayan itu bisa sadar atau enggak ya tentang manfaat dari VMS sendiri itu. Terus gini, dari hal itu sebenarnya berarti benar ya. Kalau pengawas statement ini ya benar apa enggak? Mohon dikoreksi. Kalau pengawas perikanan itu bukan hanya sebagai penegak aturan, tapi juga sebagai pendamping pelaku usaha. Statement itu benar apa enggak sih sebenarnya? Kalau itu disandingkan ke PSDKP gitu. Oh iya, siap. Sebenarnya untuk pendampingan, pada dasarnya kami mendampingi pelaku usaha yang sudah lengkap. Namun yang belum lengkap tidak dihiraukan begitu saja. Tetap ada perlakuan khusus untuk penyadartahuan. Pertama itu, kedua yaitu dengan cara represif. Gitu. Sebenarnya betul sekali untuk pendampingan ini, tapi kepada pelaku usaha yang sudah dikatakan dia lengkap secara dokumentasinya, dokumen perizinannya ya. Iya, dokumen perizinannya. Berarti memang kalau dokumennya sudah lengkap itu akan lebih cepat ya proses pendampingannya untuk betul. sampai itu ya. Oke, ada lagi yang mau kamu tanyain nggak? Pasti Biar ada. sobat, oke bro ini lebih paham lagi tuh siapa PSDKP itu? Pasti ada. Nah, ini kita kan melihat nih tim PSDKP tugasnya sangat berat ya, kalau bisa dibilang pengendali darat, pengendali laut gitu ibaratnya kan. Dewa banget ya pokoknya. Iya. Kurang angin saja mungkin sama api. Oh iya. Tapi mungkin ada pertanyaan nih. Kira-kira nih Pak, dari mungkin bisa dideskripsikan di darat dan di laut, itu tantangan terbesar tuh apa sih Pak dari tim PSDKP selama menjalankan tugas ini? Iya, siap. Tantangannya itu karena PSDKP ini meliputi 4 kabupaten kota, dari mulai Lamongan, Gresik, Tuban, sama Bojonegoro sampai Jombang. Itu mungkin 5 kabupaten. Itu khususnya untuk yang di Lamongan sendiri ya, yang untuk wilayah Satwas kita yang kita di Lamongan ya. Untuk Satwas Lamongan ya itu. Nah, itu tantangan terbesarnya yaitu ada di Brondong. Iya, Brondong malah. malahan. Rumah sendiri yang malah masalahnya banyak gitu ya. Iya, betul. Itu kira-kira tantangan terbesarnya di sini boleh di-spill gak sih? Tentang perizinan kapal. Perizinan kapalnya ya. Betul. Berarti memang benar-benar kita ini sohib mitra banget ya. Iya, betul. Saling melengkapi. Saling dong, ya kan? melengkapi gitu ya. Gimana Ternyata di situ? masalah izin lagi. Oh. Oke, terima kasih. Sebelum kita ke segmen terakhir mungkin ya. Jadi ada satu segmen khas dari kita yaitu namanya Suarakan Hari Ini. Mungkin Pak Usep, Bu Ruli, ada gak sih satu kalimat semangat atau pesan buat teman-teman kita nelayan
agar bisa patuh gitu ya, atau bisa tahu tentang PSDKP itu siapa? Monggo. Mungkin ada pesan singkat atau pesan semangat buat teman-teman nelayan. Kata-kata hari ini Ya, mungkin bisa motivasi. kurang lebih itu kalau bahasa sekarang itu kata-kata hari ini Pak Usep kayak gitu lah. Monggo Pak Usep. Atau Bu Ruli. Dari saya dulu ya mungkin. Iya boleh, sendiri-sendiri boleh. Kenali aturan. Barengan aja ya. Oh iya boleh. Moga. Apa kata-kata harinya? Kenali aturan, patuhi izin, kemudian mari jaga bersama demi mari kita jaga bersama laut Indonesia demi anak cucu kita. Wih keren banget kata-katanya. Jadi bener banget, kita itu harus jaga laut kita. Sebelum kita jaga laut kita harus tahu nih aturannya itu gimana, terus patuhi izinnya itu seperti apa. Jadi gak cuma satset wat gitu aja ya. Betul, harus lengkap semuanya sampai lengkap karena tim pelabuhan ini kan dan PSDKP ini kan bertetangga dan saling berkolaborasi untuk menegakkan Iya bener kedisiplinan. banget. Ya, mungkin cukup sampai saat ini aja. Ya boleh. Mungkin untuk chit chat kita tentang kenali siapa PSDKP sampai di sini aja ya Pak Usep, Siap. Bu Ruli. Betul. Mohon maaf kalau banyak kesalahan kita dalam bertanya atau ngobrol sama kalian. Salam juga buat pimpinannya. Terima kasih sudah membolehkan Bapak sama Ibu datang ke sini untuk berbagi ilmu ya untuk Siap. tentunya dengan sobat Oke Bro. Ya, semoga dari obrolan kita bisa inspiratif, memberikan Iya. informasi dan wawasan kepada pelaku usaha dan nelayan-nelayan yang ada di PPN Brondong ini ya. Iya benar banget. Dan untuk Sobat Oke Bro, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, Follow subscribe, dan share. agar kalian tidak ketinggalan serunya podcast kita di berikut-berikutnya. Bye-bye.